Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Reza Nur Rahman dengan NPM 170220047. Ini saya akan menjelaskan tentang data mining untuk memenuhi tugas kelima mata kuliah data mining. Baik, langsung saja ke slide selanjutnya. Apa itu data mining? Data mining adalah proses pengumpulan dan pengolahan data yang bertujuan untuk mengekstrak informasi memiliki fungsi untuk mengekstrak informasi yang penting dari sebuah data yang sedang diteliti atau yang sedang diamati permasalahannya. Proses pengumpulan dan ekstraksi informasi tersebut dapat dilakukan menggunakan perangkat lunak dengan bantuan perhitungan statistik, matematik, ataupun teknologi AI atau Artificial Intelligence. Yaitu apa saja fungsi data mining dalam mendukung bisnis. Yang dalam bahasa alami ini dapat dikatakan sebagai untuk menganalisis teks atau data tak terstruktur dengan menggunakan pemrosesan bahasa alami tersebut. Teknik ini untuk memungkinkan wawasan percakapan online yang dapat diproses oleh data mining tersebut. Yang selanjutnya adalah pengelolaan risiko. Nah, fungsi data mining dalam pengelolaan risiko yaitu menganalisis data historis dan mengidentifikasi pola risiko. Data mining dapat membantu pengelolaan risiko yang lebih efektif. Ini dapat diterapkan dalam berbagai konteks termasuk keuangan, asuransi, dan keputusan. Nah, pada tahap ini, fungsi data mining yaitu untuk menganalisis data secara mendalam dengan diberikannya wawasan yang diperlukan untuk pengambilan keputusan yang lebih baik dan lebih terinformasi. Yang selanjutnya adalah deteksi anomali. Deteksi anomali ini bisa dalam data yang tidak biasa, maksudnya dalam data yang dapat menunjukkan adanya masalah atau kejadian penting yang perlu diinvestigasi lebih lanjut seperti kecurangan, kecelakaan, atau masalah keamanan. Yang selanjutnya adalah prediksi ramalan. Nah, pada prediktif yang dapat digunakan untuk memprediksi hasil masa depan berdasarkan data histori. Yang selanjutnya adalah segmentasi pelanggan. Nah, pada tahap ini fungsi data mining untuk menggunakan teknik clustering atau klasifikasi bagi pelanggan ke dalam segmen yang berbeda berdasarkan karakteristik atau perilaku yang serupa. Yang selanjutnya ada optimalisasi proses. Nah, pada tahap ini fungsi data mining yaitu membantu mengidentifikasi proses bisnis yang tidak efisien atau tidak efektif. Yang selanjutnya adalah atau yang terakhir yaitu penggalian informasi. Nah, penggalian informasi ini membantu untuk menggali informasi yang tak dari kumpulan data yang besar. Nah, hal ini dapat membantu besar harapan data mining untuk mengidentifikasi pola, tren, dan hubungan yang mungkin tidak terlihat. Nah, slide selanjutnya yaitu metodologi data mining. Metodologi data mining adalah serangkaian langkah atau proses sistematis yang digunakan untuk menerapkan teknik data mining dalam sebuah proyek. Nah, dalam hal ini metode data mining dapat dikatakan sangat banyak dan dan kali ini saya akan memberikan contoh untuk metodologi data mining. Yang salah satunya adalah pemahaman bisnis. Nah, tahap awal dalam metode data mining adalah memahami masalah yang bisnis yang ingin dipecahkan atau yang ingin dituju. Nah, selanjutnya dalam metodologi data mining yaitu ada pemilihan model. Pemilihan model ini bisa berupa klasifikasi, regresi, clustering, atau teknik lainnya tergantung pada jenis analisis yang diperlukan dan bergantung pada model bisnis dan pemahaman yang Anda pahami tentang bisnis yang akan diteliti si model. Nah, pada tahap ini, setelah proses bisnis yang telah dilakukan dan metodologi teknik-teknik yang telah dilakukan, implementasi merupakan hal yang wajib dilakukan karena implementasi ini kita tuh menerapkan secara langsung bahwa metodologi yang digunakan akan berdampak pada bisnis tersebut. Nah, metodologi ini memang yang ada atau penggunaannya secara langsung dalam proses pengambilan keputusan. Yang terakhir merupakan teknik diklasifikasikan kepada 7 model. Yang pertama, ada classification atau klasifikasi data mining, yang merupakan sebuah proses menentukan definisi kesamaan karakteristik dalam suatu kelompok atau kelas. Kedua, yaitu ada metode asosiasi atau dalam data mining ini, market basket analysis atau keranjang suatu pasar. Nah, berhubung dengan pemasaran, metode ini untuk mengidentifikasi produk yang sering dibeli bersamaan oleh pelanggan. Dapat dikatakan dalam data mining bertujuan untuk segmentasi pada metode data mining, yaitu mengelompokkan suatu kelas ke dalam beberapa segmen berdasarkan atribut yang ditentukan. Nah, yang keempat ada regression, atau dalam data mining ini suatu teknik yang sedikit mirip dengan klasifikasi data mining. Bedanya, regresi merupakan metode yang bertujuan untuk mencari pola nilai numerik, bukan kelas. Forecasting merupakan di dalam data mining adalah suatu teknik yang digunakan untuk memprediksi nilai yang akan dicapai pada suatu periode. Yang keenam adalah sequence.
Nah, sequence dalam teknik data mining sebuah urutan peristiwa ini atau teknik sequence ini untuk mencari sebuah pola data pada serangkaian kejadian. Selanjutnya adalah deskripsi. Nah, metode data mining ini yang satu lebih dalam mengenai data-data yang masuk dalam pengamatan hasil akhir dalam mengetahui perilaku dari data itu sendiri. Selanjutnya itu dalam tugas kali ini yaitu masuk pada aplikasi Orangtree. Orangtree merupakan aplikasi yang dapat digunakan salah satu penyelesaian dalam data mining. Saya akan membuat example di sini. Nah, pada Orangtree ini kita tuh dapat diberikan contoh workflow atau mahasiswa untuk menggunakan aplikasi ini dalam penyelesaian masalah. Nah, di sini pada tugas kali ini saya memilih workflow-nya yaitu interactive visualization. Nah, di sini saya akan buka. Nah, pada interactive visualization ini merujuk pada kemampuan untuk menghasilkan visualisasi data yang dapat diinteraksi oleh pengguna. Pengguna ini memungkinkan untuk mengeksplorasi data dan menganalisis data yang lebih mendalam. Dalam konteksnya, kita tuh dapat digunakan pada data produksi, data penjualan, data kesehatan, data pertumbuhan, dan lain-lain. Workflow ini berbeda dengan visualisasi statis karena memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan visualisasi tersebut. Nah, dalam workflow ini, pengguna dapat menggunakan beberapa file dengan mengubahnya ke Scatterplot. Nah, file ini bisa berisi data produksi, data penjualan, dan lain-lain yang telah sebelumnya dijelaskan. Nah, pada tahap ini kita tuh digambarkan terkait workflow yang data merah merupakan suatu perubahan atau suatu data yang mempengaruhinya. Nah, dengan cara ini, interaktif versi ini membantu para peneliti untuk memudahkan atau menjelajahi data dengan lebih mendalam, memahami tren, dan membuat keputusan yang lebih baik terkait. Nah, pada tahap ini saya akan memberikan contoh untuk workflow interactive visualization ini menggunakan data produksi angkutan kereta api penumpang. Pada ini sudah masuk dan langsung saja ada untuk dari si workflow ini bekerja secara otomatis, di mana ini akan melihat dari penggambaran suatu data tersebut dari penumpang kereta dari tahun 2000 sampai 2022. Nah, sini sedang berjalan. Nah, sini dapat lihat ya. Kita akan mencoba beberapanya. Nah, kemudian workflow ini dapat diubah menjadi beberapa variabel data ini bisa dihilangkan untuk bisa memunculkan informasi pada sebelah kirinya atau menghilangkan garis-garis putusnya. Nah, untuk hasil ini dapat dilihat untuk rata-rata rincian penumpang. Langsung saja kita masuk pada data tabel. Nah, data tabel ini hanya menggambarkan dari grup Sevalweight untuk berapa nilainya. Dari grupnya itu ada hasil 35 dan 10. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.